Halo guys. Oke, kita general reading ya. Ini energi banyak orang. Jadi lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Oke. Bagi yang mau pembacaan pribadi, personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini, gitu ya. Oke. Jadi temanya sebelum hal-hal tidak terduga akan terjadi ya, kamu harus tahu pesan-pesan ini. Oke. Jadi di bulan April 2026 ini akan ada hal-hal tidak terduga, akan ada hal-hal yang tidak disangka bisa terjadi. Jadi kamu harus tahu ya pesan-pesan ini ya untuk bulan April ini. Oke. Oke. Ini ada kartu tentang keikhlasan ya. Keikhlasan, surrender, atau lebih kayak berserah. Jadi sebenarnya mungkin ada hal-hal belum terjawab, atau ada hal-hal belum sesuai harapanmu, belum sesuai ekspektasimu. Ya, aku ngerasa nggak usah terlalu diambil pusing ya, nggak usah terlalu dipikirin banget, nggak usah terlalu dibaperin, karena energimu bakalan habis ke situ ya. Energimu bakalan habis gitu, mempertanyakan bagaimana ini, bagaimana itu, bagaimana dia akan seperti apa, mereka akan seperti apa, hidupku akan seperti apa. Udahlah, habis energimu kalau hanya mikirin itu aja. Oke? Jadi kamu cukup berserah, ikhlas gitu. Yang penting dalam hidup ini kamu berbuat baik. Yang penting di kehidupanmu ini kamu berjuang, kerja keras ya. Bukan males-males. Itu sih sebenarnya. Oke? Dan kamu tuh diminta untuk yakin, percaya bahwa sebenarnya semua yang kamu tabur itu akan dituai ya. Semua yang kamu lakukan, semua yang kamu perbuat, kebaikan, perjuangan, pengorbanan, pengabdian, itu dilihat Tuhan, dicatat malaikat ya. Jadi kamu nggak perlu khawatir tentang itu. Oke? Jadi sebenarnya dalam waktu dekat ini keadilan itu akan datang ya, tanpa kamu minta pun, tanpa kamu tunggu-tunggu juga, namanya keadilan itu akan datang pada waktunya. Oke? Terus ada tentang apa juga ya? Kesehatan. Oke, jadi kita diperingatkan tentang kesehatan. Jadi dalam waktu dekat ini ya, pikirkan juga kesehatanmu. Fokus juga sama kesehatanmu, fisik, mental. Itu penting ya. Aku ngerasa dalam waktu dekat ini lumayan banyak orang rentan sakit ya, dalam waktu dekat. Ada rentan sakit. Jadi jangan lupa ya, jaga kesehatan. Oke? Terus aku ngerasa mungkin kamu bisa aja menilai seseorang ya. Mungkin kamu bisa aja nih menilai, kayaknya dia tuh begini deh, kayaknya dia begitu deh. Keluargaku, temanku, sepertinya ya mereka begitu. Kayaknya dia tidak mau ini, tidak mau itu, dia tidak lakukan ini, dia tidak lakukan itu. Ya bisa aja dia tuh sebenarnya lagi pasrah sama keadaan ya. Bisa aja seseorang yang kamu nilai ini itu dia lagi berpasrah karena dia nggak tahu harus apa, dia nggak tahu harus melakukan apapun ya. Tapi aku lihat juga ada orang-orang yang seperti itu, pasrah, karena ya hidupnya aja banyak masalah gitu. Dia banyak masalah, banyak beban, banyak
ya banyaklah persoalan. Jadi bagaimana membereskan kamu gitu? Beresin hidupku aja belum gitu. Gitu Kak. Cuma ya begitu sih, kurang komunikasi atau ada ya, tidak tidak mengkomunikasikan itu. Oke? Wait and see ya, wait and see. Jadi ini menunggu dan melihat. Aku ngerasa sebenarnya nggak lama lagi ya, nggak lama lagi yang kamu tunggu-tunggu. Mungkin kamu menunggu sesuatu. Ini beberapa menunggu kepastian gitu, kayak sebenarnya aku tuh bakalan gimana ya, keuanganku, pekerjaanku, terus aku sama dia tuh gimana ya ke depannya. Nah, ini dibilang tunggu aja dan lihat apa yang akan terjadi. Oke? Aku ngerasa juga apa ya? Sebenarnya ada seseorang lagi bermasalah di dalam keluarganya, ya. Entah siapa ini. Ada yang sedang bermasalah di keluarga atau memikirkan keluarganya. Tapi ya itu tidak dibicarakan, nggak banyak cerita, ya itu sih. Terus ini beberapa ya, beberapa kita mungkin ada juga kepikiran keluarga, ya mungkin beberapa nih. Apakah kamu memikirkan keluargamu, saudara-saudaramu gitu? Cuma aku ngerasa nggak lama lagi ya tentang keluarga ini, tentang persaudaraan ya. Ini apa ya? Akan membaik sih. Atau ada hubungan-hubungan nanti lebih harmonis ya. Itu beberapa ada begitu. Terus apa ya? Aku ngerasa ini beberapa mungkin ya, mungkin beberapa kita nih. Banyak banget energi kita terkuras ya, karena drama-drama gitu. Ya termasuklah drama-drama cinta-cinta ini ya. Jadi, aduh, aku mau ketawa tapi ya gitu. Sadar atau tidak, ada beberapa kita tuh energinya terkuras banget mikirin apa ya, drama-drama, entah sama seseorang, entah sama mereka, ada juga tentang cinta cinta gitu, dan akhirnya ya mungkin ngefek ya ke kesehatan itu. Makanya dibilang pikirkan kesehatanmu ya, jangan gara-gara drama-drama itu kita mengabaikan kesehatan fisik mental, itu penting. Oke? Ada juga gara-gara drama itu nggak fokus sama keuangan, sama finansial. Contohnya ya, aku tuh ya aku harusnya apa ya? Aku harusnya fokus nih cari duit ya. Aku harusnya fokus lah membangun fondasi keuangan gitu. Tapi gara-gara dia gini lah, mereka begitulah, drama, drama kali, drama sekali itu, habis energi saya gitu. Makanya kayak gitu ya, kitanya yang sadar ya, yang waras itu sadar lah. Kalau kita benar-benar waras ya, sadarlah, sadar ada hal-hal, jangan jangan sampai menguras energimu banget, jangan sampai ngabisin energi banget. Apa ya, ingat kamu tuh perlu mikirin kesehatan, kamu mikirin keuangan juga gitu Kak ya. Oke, terus pencerahan. Kalau hidupmu terasa gelap gulita tanpa cahaya, cari pencerahan ya, cari pencerahan. Ya cari pencerahan bisa apa ya, berdoa, meditasi, mendekatkan diri ke ilahi, ke Tuhan, minta jawaban, minta pencerahan. Bisa juga dengar ceramah, dengar khotbah, dengar motivasi, inspirasi, bisa juga lihat ini ya, pencerahan tarot gitu. Terus apa ya, ini ada
pesan kayak kamu itu harus serius menata masa depanmu, ya. Memang kita nggak diminta khawatir gitu ya. Maksudnya kita nggak perlu terlalu khawatir, nggak perlu terlalu cemas gitu ya tentang masa depan. Cuma katanya fokus juga ya, fokus juga bagaimana menata hidupmu ini, bagaimana menata masa depanmu. Kamu itu harus memberdayakan dirimu, ya. Bagaimana supaya kamu bisa mengusahakan ini dan itu, kamu bisa berusaha, bekerja, berkarya dengan produktif gitu. Oke? Bersihkan energimu. Seperti aku bilang, kayaknya banyak sih hal-hal toksik gitu ya, menggerogoti energi kita. Banyak sebenarnya hal-hal negatif itu atau hal-hal yang sebenarnya tidak perlu itu menggerogoti energi kita. Jadi bersihkan energi itu ya. Oke. Aku ngerasa sebenarnya memang ada juga sih seseorang ya mikirin kamu banget, apalagi maskulin ya. Ini ada seseorang sangat-sangat memikirkanmu. Dia juga bingung sih, harus apa, harus bagaimana. Jangan-jangan dia nyari pencerahan juga ya. Dia nyari pencerahan juga sana sini. Dia nyari ya petunjuk gitu. Cuma ya udahlah kayak biarkan itu urusan dia ya. Apalagi kalau memang ini bagian dia gitu. Ibarat kata ya, setiap orang itu punya karmanya masing-masing ya. Setiap manusia punya karma masing-masing. Jadi ya udah, mungkin karmanya dia gitu. Karmanya dia atau pembelajaran dia ya harus begitu. Pembelajaran dia tuh ya dia harus belajar, dia harus berpikir keras gitu. Bagaimana membangun hubungan kalian. Oke? Apalagi orang-orang yang pernah jahat sama kamu, yang pernah salah atau apa. Jadi sebenarnya kan orang-orang yang pernah salah nih, mungkin mereka tuh pernah jahat, mereka pernah berkata nggak baik, mereka pernah berkelakuan tidak baik sama kamu. Ya itu kan ada karma tak bertuainya mereka, pembelajarannya mereka. Ya udah, itu urusan mereka gitu. Biarkan mereka berpikir sendiri bagaimana memulihkan hubungan sama kamu. Biarkan mereka berpikir sendiri gitu, bagaimana memulihkan relasi ini. Itu. Jadi kita nggak usah ngurusin karma orang ya. Urusin karma masing-masing. Gitu Kak. Jadi biarinlah. Mau mereka pusing sendiri, mau mereka berpikir sendiri bagaimana hubungan ini, ya udah itu memang udah karmanya. Karma masing-masing, ya. Oke, terus apa ya? Aku ngerasa dalam waktu dekat bisa aja kamu akan dapat kabar-kabar, kamu akan dapat komunikasi-komunikasi gitu. Tapi ingat ya, kontrol kontrol hidupmu itu di tanganmu ya. Kontrol dirimu itu di tanganmu atau kendali hidupmu itu di tanganmu ya. Misalnya ada seseorang mau masuk lagi ke hidupmu, ada seseorang mau deket-deket lagi. Nah kan kamu yang nentuin mau atau enggak gitu ya. Kamu nggak usah, kamu mau ya silakan gitu. Kontrolnya, kendalinya hidupmu ya di tanganmu. Oke? Sama kayak kamu akan dapat kabar gitu, kamu akan dapat berita-berita, si ini tuh begini loh, si itu begitu loh.
ada aja ya isu desas-desus, bahkan gosip ya, itu bisa aja datang, atau kabar-kabar gitu simpang siur. Sebenarnya kan ya tergantung kamunya ngerespon gimana. Kalau kamu rasa itu nggak penting sih, ya udah nggak usah direspon. Kalau kamu rasa itu nggak ada manfaatnya, ya udah biasa aja tuh. Oke. Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius, Virgo, Taurus, Capricorn ya. Yang kuat ini yang kuat Pisces, Leo, Scorpio, Cancer, Aquarius, Taurus, Aries ya. Kita lihat lagi. Ada tentang keberanian ya. Ini kayaknya keberanian untuk taking action ya, untuk berbuat sesuatu. Jadi ayolah, beranilah, percaya dirilah. Kamu mau lakukan apa, mau ngerjain apa, ayo gitu ya, lakukanlah, berkreasi, kerjakan ini itu ya, sesuai rencana-rencanamu ya, supaya kamu bisa mencapai tujuan, bisa memenuhi target ya, bisa aja. Oke. Dan apa ya, ini dikatakan ketika kamu bergembira, bersukacita, apa ya, bersyukur, ini hatimu akan damai dan kamu pun jadi rileks, menarik rezeki gitu. Jadi kalau kita bersyukur, bergembira, bersukacita ya, itu secara gak langsung kan apa ya, menciptakan rasa bahagia gitu, menciptakan rasa bahagia, senang, rileks. Ya udah jadi rileks, menarik rezeki itu. Jadi rezeki akan terasa gampang dicari ya tuh. Kemudian ada tentang imajinasi. Wah, ada beberapa imajinasi itu perlu ya, tapi ada beberapa imajinasi tidak perlu. Contoh imajinasi nih untuk mencari kreativitas ya. Misalnya aku kerja tuh butuh kreativitas ya. Aku kerja atau berusaha ini harus ada kreatifnya. Nah, itu nggak apa-apa berimajinasi. Bagaimana kalau begini, bayangkan ini, bayangkan itu, supaya kreatif ya, supaya menemukan ide-ide bagus. Tapi kan ada juga imajinasi nggak perlu, kayak ngehalu ya. Aku ngehalu, halusinasi berlebihan gitu tentang dia, tentang kita. Aku halusinasi ini, berfantasi, berimajinasi inilah itulah. Ya, itu bermanfaat nggak gitu ya. Ya sebenarnya kan hidup ini jalanilah yang nyatanya saja, realistis. Oke? Oke. Ini ada tentang apa ya, yang selama ini ngerasa gagal, yang selama ini ngerasa hancur, berantakan ya, apapun itu masih bisa diperbaiki ya, asal kamu tuh berani mengambil keputusan. Beranilah mengambil keputusan. Oke? Misalnya hidupku ini udah gini, udah gagal, hancur, berantakan, nggak bisa lagi diapa-apain gitu, kata siapa ya. Jadi sebenarnya hidup kita ini masih bisa diperbaiki, masih bisa ditata ulang, masih bisa ditata lebih baik ya, itu sih. Oke. Libra, Gemini, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces ya. Ini kuatnya Aries, kuat di Aries, Libra, Pisces, Gemini, Virgo, Taurus. Oke. Bisa zodiakmu atau mereka ya. Sekarang pilih kartu ya. Oke. Apa pesan buat lo? Buat kamu. Oke, kita lihat. 1, 2, 3, Tuaga. Pilih ya sesuai intuisi. Oke.
Udah? Oke, satu. Wah, ini tentang apa ya, nomor satu, kapasitasmu, kemampuanmu ya terhadap energi cinta. Ini bisa membuatmu siap untuk berbicara, untuk mengungkapkan sesuatu. Oke, jadi kalau ada perlu dikomunikasikan, kalau ada perlu dibicarakan, ya bicarakanlah dari hati ke hati. Oke? Kalau ada perlu diungkapkan, ya ngomong dari hati ke hati. Jadi ketika berbicara itu ya harus menggunakan hati nurani, nggak sembarangan itu ya. Kemudian cinta, kasih sayang itu bisa datang ya, bisa muncul ketika kamu memaafkan, mengikhlaskan ya. Jadi cinta, kasih sayang itu punya power, punya kekuatan ya. Ya kamu bisa coba dengan memaafkan orang, mengampuni orang. Nah ketika memaafkan itu kan apa ya, cinta, kasih sayang dalam dirimu itu bertumbuh gitu katanya. Oke? Terus next, 2. Oke, jadi nomor 2 ini energi itu lebih terasa daripada kata-kata ya. Energi itu lebih kerasa banget daripada omong kosong. Ngeri kali. Jadi ngerti kan? Energi itu nggak bisa bohong, Kak. Energi itu tidak bisa bohong. Jadi kamu kalau lihat seseorang, rasakan energinya. Jangan cuma lihat kata-katanya, cuma dengar kata-katanya, omong kosongnya. Kita bisa tahu nih orang-orang tuh omong kosong doang atau enggak gitu. Kan ada kan, ya energinya kerasa gitu. Energi orang nggak bisa dipercaya, ya nggak bisa dipercaya. Kan ada orang gitu, memang energinya nggak bohong banget ya. Memang nggak bisa nih dipercaya. Mau ngomong apapun nggak bisa dipercaya. Itu. Next, 3. Oke, nomor 3. Apa ya? Tidak ada lebih seksi daripada keunikan dirimu ya. Tidak ada lebih seksi daripada keunikan dirimu. Oke, artinya kamu tuh unik. Nomor 3 ya, kamu unik, kamu berbeza, kamu unik, berbeda, langka, pokoknya kamu spesial, istimewa ya. Jadi ya udah, tunjukkan ciri khasmu, tunjukkan keunikanmu. Keunikanmu itu seksi banget, keunikanmu, ciri khasmu itu sensual banget. Kamu tuh apa ya, unik dan punya daya tarik. Kamu bisa apa ya, menarik lawan jenis, menarik rezeki, dan itu luar biasa sekali. Oke, udah semua ya. Sampai sini dulu kurang lebihnya, mohon maaf. Thank you. Dah.